Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvie Dwi Anggraeni dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 001 dari kelas Pendidikan Matematika 2022A. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal UTS yang sudah saya kerjakan kemarin. Soal yang pertama yaitu diketahui garis G dengan persamaan 2y min x plus 1 sama dengan 0 dan garis L dengan persamaan x plus y min 4 sama dengan 0. Nah, di sini A ini tentukan persamaan sisi-sisi persegi panjang jika salah satu sisinya itu dimuat garis G dan salah satu diagonalnya itu dimuat oleh garis L. Nah, di sini saya menggambar untuk misalkan ini saya ambil misalkan garis G-nya itu sisinya ini, terus diagonalnya salah satunya dengan garis L itu ini. Nah, yang pertama kita mau cari persamaan garis dari kurang 3 karena udah diketahui satu persamaan sisi-sisinya dari persegi panjang ini. Yang pertama kita buat misalkan sini. Nah, ini kita buat garis K tegak lurus dengan garis G. Jadi ini Nah, garis K ini dibuat tegak lurus garis G. Nah, untuk mencari persamaan garis K ini, kita bisa menggunakan garis L dengan garis G. Jadi kita titik potong atau perpotongan dari garis L dan garis G itu merupakan sebuah berkas garis. Nah, jadi nah, ini misalnya K sama dengan garis G ditambah berkas garis L sama 0. Garis G-nya yaitu 2y min x plus 1 ditambah alpha, L-nya x plus y min 4 sama 0. 2y min x plus 1 ditambah lambda x ditambah lambda y min 4 lambda sama 0. Nah, ini kita kelompokkan setiap koefisien x dan y-nya masing-masing. Jadi yang pertama ini min 1 ditambah lambda, ini koefisien dari x, ditambah 2 ditambah lambda, koefisien dari y, ditambah 1 min 4 lambda sama dengan 0. Nah, ini karena K ini tegak lurus garis G, jadi kita cari terlebih dahulu gradien dari garis G. Nah, ini MG. Persamaan garis G yaitu 2y min x plus 1 sama dengan 0. Kita pindahkan jadi x min 1 per 2 sama dengan 0. Jadi untuk gradien dari garis G yaitu setengah. Nah, karena garis K ini tegak lurus G,
maka MK sama dengan min 1 per gradien dari MG, dimana gradien dari MG itu setengah. Jadi gradien dari MK itu negatif 2. Nah, setelah itu untuk mencari lambda dari garis K, kita bisa menggunakan rumus ini. Min A per B. Untuk mencari garis K, kita bisa menggunakan min A per B itu sama dengan minus 2. Jadinya ini min 1 plus lambda per 2 plus lambda sama dengan min 2. Nah, ini 1 min lambda sama dengan min 2 dikali 2 plus lambda, 1 min lambda, min 4 min lambda. Jadinya ini min 2 lambda. Nah, gini 4, ini min 2. Kalau dipindah ke sini lambdanya ketemu min 5. Nah, untuk itu kita substitusikan lambdanya itu ke persamaan K yang ini. Jadi kita dapatkan K itu 2Y min X plus 1 ditambah lambdanya min 5 dikali X plus Y min 4 sama dengan 0. 2Y min X plus 1 min 5X min 5Y plus 20 sama dengan 0 min 6X 2Y dikurangi min 5 berarti min 3Y plus 21 sama dengan 0. Ini kita bagi dengan minus 3 semua. Jadi kita dapatkan 3X plus Y min 7 sama dengan 0. Jadi ini dibagi min 3. Nah, jadi kita udah dapat persamaan garis K-nya itu 3X plus Y min 7 sama dengan 0. Nah, yang selanjutnya yaitu tadi udah kita dapetin persamaan dari garis K. Yang selanjutnya kita misal dibuat garis H sejajar garis G. Nah, ini kita buat garis H ini di sini. Nah, garis H ini sejajar dengan garis G. Nah, untuk menentukan garis H ini kita perlu satu koordinat titik dan
satu persamaan garis. Nah, misal kita ambil titik A di sini. Misal ambil titik A. Pokoknya titik A ini termuat sama garis L. Kan kita udah ambil titik A ini ya. Misal ambil titik A sembarang mau di sini, di sini, di sini. Ini aku mau ambil di sini dengan X. Dengan nilai X-nya itu 1. Lalu kita substitusikan ke persamaan garis L. X plus Y min 4 sama dengan 0, X nya 1, jadi Y nya ketemu 1 min 4 itu kan min 3 terus di 3. Jadi Y nya ini ketemu 3. Jadi koordinat titik A itu 1,3. Nah, setelah itu kita cari gradien dari garis H. Karena garis H ini sejajar G, maka MH sama dengan MG, yaitu gradien garis G-nya ini setengah. Kita udah punya gradien dan kita juga udah punya titik. Jadi kita bisa menggunakan rumus persamaan sebuah titik dan diketahui gradiennya. Rumusnya ini kan menjadi sama garis H ya. Jadi Y min YA sama dengan MH X min XA. YA nya 3, MH nya setengah, XA nya 1. Ini aku kalikan sama 2 semua, jadi 2Y min 6 X min 1. Ini jadinya X min 2Y plus 5. Jadi persamaan garis H itu X plus 2Y plus 5 sama dengan 0. Selanjutnya kita buat garis ini, misalkan garis J. Nah, dibuat garis J. Ini tegak lurus garis G. Nah, kita udah punya titik A sama, kita perlu mencari gradien dari garis MC. Nah, karena ini garis J tegak lurus dengan garis G, jadi gradien karena garis J tegak lurus G, maka MC sama dengan min 1 per MG. Berarti ketemunya min 1 per setengah, min 2. Gradien dari MC itu min 2. Kita udah punya titik A, kita udah punya gradien dari MC, maka kita bisa mencari persamaan dari garis J ini sama seperti kita mencari persamaan garis H. Nah, jadi dapat tulis C Y min YA MC X min A. YA nya 3,
Nah, C sini kita pindah ruas, jadi persamaannya ketemu 2x plus y min 5 sama dengan 0. Nah, kita udah punya garis H, kita punya garis J, sama tadi kita punya garis K. Sama garis G ini. Jadi udah lengkap. Nah, untuk soal yang ke B yaitu tentukan panjang salah satu sisi persegi panjang. Nah, karena yang C itu ada pertanyaan tentukan luas persegi panjang, maka yang B ini kita akan mencari panjang dan lebarnya juga. Jadi dua-duanya, bukan salah satunya aja. Nah, untuk menentukan panjang dan lebar dari persegi panjang ini, kita dapat menggunakan bantuan dari titik A yang tadi udah kita temukan, yaitu koordinatnya 1,3, sama kita bisa gunakan bantuan dari persamaan garis G dan persamaan garis K. Jadi yang pertama kita nyari panjang persegi panjangnya, itu sama dengan jarak A ke garis K. Nah, jarak A ke garis K ini sama dengan panjang dari ruas garis AB. Jadi kita dapatkan AB sama dengan karena garis K ini 2 dikali X-nya 1 ditambah Y-nya itu 1 dikali 3 dikurangi 7, 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat, ini 2 tambah 35 kurangi 7 min 2 plus minus akar 5. Kita keluarkan akarnya, jadi 2/5 akar 5. Ini panjang AB. Nah, untuk mencari lebar persegi panjang itu sama dengan jarak A ke garis G. Jarak titik A ke garis G itu sama dengan lebarnya. Itu sama dengan lebarnya. Nah, jarak A ke titik G itu sama dengan panjang garis AD. Jadi kita dapat menghitung menggunakan rumus jarak titik ke garis. Nah, ruas misalkan garis G itu ada min 1 dikali X-nya ketemu 1 ditambah 2 dikali Y-nya 3 plus 1. Ini berarti min 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat plus minus 1 kuadrat 1 ditambah 2 kuadrat, ini 4, berarti ini 5 min 1 ditambah 1 0, 2 kali 3 6, berarti ini 6 per akar 5 6/5 akar 5. Nah, jadi untuk panjangnya itu ketemu 2/5 akar 5, lebarnya kita ketemu 6/5 akar 5. Nah, untuk yang C itu luas persegi panjang. Itu luasnya kan panjang kali lebar ya.
nya sendiri itu AB kali AD. Nah, ini panjang dari AB nya tadi 2/5 akar 5 dikali lebarnya AD ini 6/5 akar 5, ketemu 12/25 kali 5 dicoret 5, ketemu 12/5. Selesai. Nah, yang kedua yaitu diberikan titik A 3,2 dan titik B 3,1. Tentukan persamaan tempat kedudukan garis pada garis sumbu AB. Nah, ini udah ada garis sumbu AB. Nah, berdasarkan definisi dari garis sumbu, maka tempat kedudukan semua titik pada garis sumbu ini itu berjarak sama dengan ruas garis AB ini. Sehingga kita bisa mengambil sebarang titik pada ruas garis garis sumbu ini, misalnya titik T dengan koordinat x, t, y, t, sedemikian sehingga maka diperoleh TA ini sama dengan TP karena dari definisi garis sumbu tadi. Maka kita dapat menghitung menjalankan ini xt min xa kuadrat yt min ya kuadrat sama dengan xt min xb kuadrat yt min yb kuadrat. Xt nya tetap, xa nya 3, yt min ya nya min 2 plus 2 di sini, xt min yb nya min 3, x nya tadi min 3, yb nya 1. Kita kuadratkan kedua ruas. Kita kuadratkan kedua ruas tadi, terus kita uraikan jadi xt kuadrat min 6xt plus 9 yt kuadrat plus 4 yt plus 4 xt kuadrat plus 6xt plus 9 yt kuadrat min 2 yt plus 1. Ini coret, ini semua coret, ini kesini jadi min 12 xt min 9 juga coret 4 yt, ini pindah ke sini jadi 6 yt plus 3 sama 0. Jadi belum. Nah, ini titik T. Ini titik T-nya dijalankan sehingga diperoleh persamaannya itu min 12x plus 6y plus 3 sama dengan 0. Jadi ini persamaan tempat kedudukan garis sumbu AB. Jadi yang ketiga yaitu tentukan persamaan
bidang yang melalui garis potong yang melalui bidang X, O, Y dan bidang V dengan persamaan 2X plus 3Y plus Z min 4 sama dengan 0 serta tegak lurus dengan bidang W dengan persamaan X plus Y plus Z plus 1 sama dengan 0. Yang pertama kita misalkan bidang X, O, Y itu sama dengan bidang E. Nah, bidang E ini sejajar sumbu Z. Jadi persamaan bidang E itu Z sama dengan 0. Lalu kita misalkan P merupakan bidang yang melalui garis potong yang melalui bidang E dan bidang P serta tegak lurus dengan bidang W. Nah, ini kita bisa nyari lambdanya dengan menggunakan berkas garis. Jadi P itu bidang P ditambah lambda dikali bidang E sama dengan 0. Bidang V nya tadi persamaannya 2X plus 3Y plus Z min 4 ditambah lambda. Bidang E nya tadi persamaannya Z sama Z dengan 0. Nah, jadi persamaan bidang P tadi kan 2X plus 3Y plus Z min 4 ditambah lambda dikali Z. Terus kan bidang P ini tegak lurus dengan bidang W. Maka P 2 dikali persamaan pada bidang W nya, X nya itu kan bilangan arahnya 1, jadi sini 1 ditambah 3 dikali bilangan arah Y nya itu 1 juga ditambah Z nya juga 1 ditambah lambda koefisien Z nya tadi 1 sama dengan 0. 2 ditambah 3 ditambah 1 ditambah lambda sama dengan 0. Berarti lambdanya ini ketemu min 6. Terus dari lambda ini kita substitusikan lambda sama dengan min 6 ke persamaan E. 2X plus 3Y plus Z min 4 ditambah lambda kali Z sama dengan 0. 2X plus 3Y plus Z min 4 min 6 Z plus 3Y min 5Z min 4 sama dengan 0. Jadi persamaan bidang P yang melalui bidang E dan bidang V serta tegak lurus bidang W itu ketemunya 2X plus 3Y min 5Z min 4 sama dengan 6.
untuk soal yang keempat yaitu diberikan titik P dengan koordinat 3,2, tentukan persamaan lingkaran yang melalui titik P dan menyinggung sumbu X serta pusatnya pada garis G dengan persamaan Y sama dengan X-3. Nah, kita ilustrasikan gambarnya seperti ini. Nah, yang pertama ini kita misalkan. Misal M itu pusat lingkaran. Nah, karena M pusat lingkaran, karena M pusat lingkaran yang ada pada garis G, maka koordinat M itu X M, XM min 3. Nah, karena lingkaran ini tuh menyinggung sumbu X, kita misalkan R. Maka koordinat dari R itu xt, 0, di mana ini tuh xr sama dengan xt. Karena ini tuh kenapa xr itu sama dengan xm sama dengan xr itu karena ini tuh merupakan jari-jari lingkaran. Nah, karena ini MP itu sama dengan MR karena MP dan MR jari lingkaran. MR itu sama karena MP dan MR itu merupakan jari-jari lingkaran. Nah, untuk menentukan persamaan lingkarannya, kita perlu mencari pusatnya, yaitu M, koordinat M ini, sama kita perlu mencari koordinat dari R. Pertama kita nyari koordinat dari R ini dulu supaya kita bisa menemukan XM-nya. Kita dapat mencari dengan F itu MR. Kita bisa menentukan dengan
XP min XM. Kita punya titik P-nya yaitu 3, XM-nya tetap XM, YP-nya 2, YM-nya XM min 3, XR-nya XM dikurangi XM ditambah YR-nya ini 0, YM ini XM min 3. Kita kuadratkan kedua ruas. Ini berarti 2 ini 5 min XM, ini XM min XM 0, ini berarti min XM plus 3. Kita kuadratkan 96 XM plus XM kuadrat ditambah 25 min 10 XM plus XM kuadrat, ini habis XM kuadrat min 6 XM plus 9. Ini kita coret, ini kita coret, ini kita coret, tinggal XM. Ini berarti min 5, jadi XM-nya ketemu 5. Nah, XM ketemu 5, jadi untuk pusat lingkaran itu kan M XM, XM min 3, jadi koordinatnya ketemu 5,2. Nah, untuk R-nya ketemu 5,6. Nah, udah ketemu koordinat dari titik M-nya. Sekarang kita nyari jari-jarinya. Oke. Nah, tadi udah diketahui ini kan MP sama dengan MR, karena MP dan MR itu jari-jari lingkaran. Jadi kita nyari jari-jari lingkarannya berarti sama dengan MP, dimana MP XP min XM kuadrat ditambah YP min YM kuadrat. XP-nya 3 dikurangi YM-nya XM-nya 5 di
ditambah YP-nya 2 dikurangi YM-nya 2. 3 kurangi 5 berapa? Min 2 kuadrat 0 akar 4 ini ketemunya 2. Nah, jadi persamaan lingkaran dengan pusat M dan melalui titik P adalah XM-nya 5 ya. YM-nya tadi 2 kuadrat. Ini langsung aja X kuadrat plus min 10X plus 25 Y kuadrat min 4 Y plus 4 ini M-nya jadi ketemu X kuadrat plus Y kuadrat min 10X min 4 Y plus 25. Ini sama jenis selesai.